Sebuah gelombang stasioner terbentuk dalam dawai panjang yang salah satu ujungnya digetarkan dengan frekuensi 10 Hz sedangkan ujung lainnya diikat. Bisa membayangkan ya, berarti nanti pada dawai itu akan terbentuk gelombang stasioner ujung terikat. Tegangan dawai 32 Newton dan massa persatuan panjangnya 0,02 kg per meter. Nah, jadi di sini diketahui ada frekuensi, kemudian ada tegangan dawai. Lalu massa persatuan panjang ini adalah mu ya. Jadi mu itu adalah massa jenis linear atau kalau di soal ini disebut massa persatuan panjang. Nah, tugas kita adalah seperti biasa kita akan cek manakah dari keempat pernyataan ini yang benar dan yang salah. Oke, langsung aja kita cek pernyataan yang pertama, panjang gelombang sama dengan 4 meter. Panjang gelombang atau lambda rumusnya adalah V dibagi dengan F. Betul ya? Jadi V itu adalah cepat rambat, F itu adalah frekuensi. Kalau frekuensi sudah diketahui di soal sama dengan 10 Hz. Nah, maka tugas kita sekarang adalah tinggal menghitung berapakah cepat rambat gelombang pada dawai ya. Caranya kita menggunakan hukum Melde. Masih ingat hukum Melde? Masih ingat ya tentunya ya. Jadi V itu sama dengan akar F dibagi dengan mu ya. Menurut Melde, cepat rambat gelombang pada dawai itu dipengaruhi oleh gaya tegang dawai dan massa jenis persatuan panjangnya. Oke, langsung aja kita masukkan angkanya di sini. Jadi, V sama dengan akar F-nya sama dengan 32 Newton. Kemudian mu-nya sama dengan 0,02 kg per meter atau 2 kali 10 pangkat min 2. Betul ya? 32 dengan 2 dicoret, berarti yang atas tinggal 16. Nah, berarti akar 16 itu sama dengan 4, kemudian akar 10 pangkat min 2 sama dengan 10 pangkat min 1. Berarti kecepatan rambatnya sama dengan 40 meter per sekon ya. Kita masukkan kembali ke persamaan semula, yaitu menghitung lambda sama dengan apa? V dibagi dengan F. V-nya 40, F-nya 10, ketemunya lambda sama dengan 4 meter. Betul ya? Panjang gelombang 4 meter, ini adalah pernyataan yang betul. Kita lanjutkan ke pernyataan nomor 2. Titik yang berjarak 2 meter dari ujung terikat, amplitudonya paling besar. Ingat, ini adalah gelombang stasioner ujung terikat ya. Kita bersihkan dulu. Masih ingat persamaan gelombang stasioner ujung terikat? Tentu masih ingat ya. Jadi, Y sama dengan 2A sin Kx cos omega T. Nah, ini cirinya ya. Kalau ujung terikat yang nempel dengan Kx itu sin. Kalau ujung bebas nanti yang nempel dengan Kx itu cos. Ini juga sudah kita bahas ya ketika kita membahas contoh soal berkaitan dengan gelombang stasioner ujung bebas dan ujung terikat di beberapa video sebelumnya ya. Nah, yang ditanyakan di nomor 2 ini adalah titik yang berjarak 2 meter itu apakah amplitudonya paling besar. Nah, amplitudo gelombang stasioner ya itu yang depan ini ya. Jadi 2A kali sin Kx ini adalah amplitudo stasionernya ya. Jadi AS sama dengan 2A sin Kx. Ini adalah nomor 2 ya. Nah, berarti amplitudo stasioner itu dipengaruhi oleh X ya. Jadi ini 2 kali amplitudo kali sin Kx. K itu bilangan gelombang ya. Kemudian X itu adalah jarak titik terhadap sumber getaran. Nah, di sini X-nya diminta 2 meter. Kita hitung dulu K-nya ya. K itu adalah bilangan gelombang. Rumusnya 2pi per lambda. Berarti 2pi dibagi 4 ya, lambdanya 4 meter. Nomor 1 tadi kan pernyataan yang benar ya. Jadi K sama dengan setengah pi. Tinggal kita masukkan kembali ke persamaan semula. Jadi gelombang stasioner memiliki amplitudo 2A sin setengah pi X. Kemudian X yang diminta di sini 2 meter. 2A kali sin setengah pi kali 2 ya. 2 dengan 2 dicoret. Sin pi itu sama dengan 0 ya. Sin 180 derajat itu 0. 0 kali 2A ya sama dengan 0. Artinya titik yang berjarak 2 meter dari ujung terikat amplitudonya itu paling kecil ya. Karena amplitudonya 0. Ya, di sini amplitudo 0 itu kan yang paling kecil. Berarti ini adalah pernyataan yang salah. Nah, sebenarnya kalau ini adalah soal UTBK, nomor 1 benar, nomor 2 salah, maka nanti nomor 3 ini pasti benar, nomor 4 ini pasti salah ya.
Nah, jadi nanti langsung aja jawabannya yang B. Itu kalau kalian sedang mengerjakan soal UTBK. Nah, karena sekarang kita sedang belajar, ya sudahlah kita cek semua ya supaya semakin paham. Kita akan cek pernyataan nomor 3 di sini. Titik yang berjarak 8 meter dari ujung terikat tidak pernah menyimpang. Nah, kembali ya kita masukkan di sini 8 meter itu kita masukkan ke mana? Ke persamaan amplitudo gelombang stasionernya ya. Jadi nomor 3 AS sama dengan langsung aja ini 2A sin setengah pi kali 8 ya. Kalau tidak pernah menyimpang itu artinya jadi simpul ya. Tidak pernah menyimpang itu berarti amplitudonya nanti selalu sama dengan 0. Betul ya? Nah, pertanyaannya apakah ini selalu sama dengan 0? Kalau setengah pi kali 8 itu kan sama dengan 4pi ya. Nah, sin 4pi itu kan sama dengan sin 360 derajat. Betul ya? Jadi kalau di trigonometri, kalau bilangan genap 2pi, 4pi, 8pi, 10pi, dan seterusnya itu kan sama dengan 360 derajat atau sama dengan sin 0 lah ya. Nah, sin 0 itu kan sama dengan 0. Kalau 0 kali 2A ya sama dengan 0. Berarti betul, titik yang berjarak 8 meter dari ujung terikat tidak pernah menyimpang karena amplitudo gelombang stasionernya sama dengan 0. Paham ya? Jadi kalau kita kembalikan ke sini kan berarti AS-nya ini sama dengan 0. Saya pakai warna merah ya, biar semakin paham ini. Jadi kalau ini 0 kali cos omega T, ya selalu 0 ya. Bilangan dikalikan 0 pasti 0 ya. Jadi artinya nomor 3 ini adalah pernyataan yang benar. Titik yang berjarak 8 meter dari ujung terikat tidak pernah menyimpang karena amplitudo gelombang stasionernya sama dengan 0. Jelas ya? Oke, kita cek nomor 4. Ini mestinya salah ya. Semua titik sama amplitudonya. Ini jelas pernyataan yang salah ini ya. Karena amplitudo gelombang stasioner itu dipengaruhi oleh X. Nah, di sini ya. Kalau X-nya berubah, maka amplitudo gelombang stasionernya juga ikut berubah. Artinya, semua titik pada gelombang stasioner itu amplitudonya tidak sama, dipengaruhi oleh jaraknya terhadap sumber getaran. Jelas ya? Berarti nomor 1 benar, nomor 3 benar, maka jawabannya adalah yang B. Baik, demikian tadi adalah pembahasan soal kita kali ini berkaitan dengan hukum Melde yang dihubungkan dengan gelombang stasioner ujung terikat.